kehilangan temen aja nggak apa-apa karena banyak fake temen. Followers bisa ngasilin duit cuy. Apa ngomong apa? Grogi mas? Nggak suka ya unfollow aja. Udah kayak mau ujian. Aduh, aku deg-degan. Halo semuanya, nama gue Nahyan. Kenalin gue Reja. Hai, nama saya Bilkis. Hai, nama aku Aimila. Perkenalkan, nama gue Trevano. Kenalin, nama gue Muhammad Rauf Nugroho. Halo, nama gue Alejenes, umur 30 tahun. Sibukan gue sehari-hari ya makan guys. Influencer itu menurut gue orang yang keren sih. Influencer itu bagi gue yang bisa menginfluence banyak orang, yang punya masa untuk jadi role modelnya bagi orang-orang, panutan bagi orang-orang. Menurut gue sih influencer itu orang yang punya cukup masa dan perilaku influencer tersebut itu diikutin sama masa-masa tersebut. Menurut saya ya, influencer itu tuh semacam seseorang yang mempunyai pengaruh penting banget terhadap produk sesuatu sih, biasanya kayak gitu ya. Menurut pandangan gue ya, kalau influencer itu kayak semacam artis tapi bukan artis, cuman ada peran penting. Influencer itu setahu gue adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh. Instagram, TikTok, terus juga apa lagi ya? Twitter, YouTube gue lagi kembangin juga. Berapa jumlah followers di setiap media sosial? Kalau TikTok 1,2 juta ya, juta. Kalau Instagram gue itu ada 389.000 followers. Kalau Twitter gue cuma 600. Terus kalau YouTube itu cuma 6.000. Dikit ya. Kalau akun pribadi sekarang berapa? Akun pribadi gue 34.000 followers. 34.000 followers. Tujuh tahun yang lalu. Kalau kontennya lebih ke tentang apa sih? Kalau gue makanan. Seneng nggak punya banyak pengikut? Ada senengnya juga, ada enggaknya juga sih. Senengnya kenapa nggak enak? Senangnya ya kalau dulu gue sering makan gratis. Sampai sekarang sih makan gratis juga. Terus nyobain hal-hal yang baru. Kalau enggaknya itu ya gue jadi gendut. Ya iya dong. Banyak sekarang kan influencer yang penghasilannya dari situ ya. Menurut gue bisa. Karena influencer itu mungkin berawal dari satu hobi yang menghasilkan dan bisa dijadikan pekerjaan juga sih. Bisa banget kalau untuk di zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang udah di mana-mana ataupun media-media itu udah banyak untuk bisa cakupannya sebagai influencer, sebagai pekerjaan. Kalau menurut gue untuk saat ini dan di era yang sekarang dan yang sudah maju saat ini ya sangat bisa disebut sebagai pekerjaan sih influencer itu. Menurut gue bisa-bisa aja selagi influencer tersebut bisa menghasilkan uang dari situ, tapi tergantung ke orangnya menganggap itu sebagai pekerjaan atau hobi yang menghasilkan aja sih. Influencer ya bisa ya, karena sekarang udah banyak banget ya orang-orang yang berebut mau jadi influencer. Bisa jadi kerjaan tetap asal kita ngeliat dari pandangan positifnya ya gitu loh. Jadi kalau kita ngeliat pandangan positifnya ya influencer itu bisa dijadiin tujuan hidup atau bisa dijadiin pekerjaan tetap. Kalau yang dulu ya gue biasa biasa aja kalau di jalan, kayak nggak ada yang kenal. Kalau sekarang lebih kayak diliatin orang sih. Kayak misalnya itu Ale gitu. Lu punya haters nggak? Ada sih, tapi enggak kayaknya. Ada sih, tapi enggak. Maksudnya ada, tapi kayaknya enggak banyak kayaknya. Nggak tahu juga sih gue. Privilege apa yang didapat setelah banyak orang kenal? Kalau misalnya kayak sekarang gue, tadi kayak gue bilang itu, misalnya gue ke resto A gitu, terus gue bisa lebih cepet aja dapat makanannya. Terus kayak menunya belum keluar, gue udah cobain duluan, kayak gitu. Banyak lah sih. Kalau apa yang nggak lu suka setelah lu dikenal orang? Iya, gue nggak suka kalau dirempongin hidup gue. Kayak misalnya lo harus gini, lo harus gitu. Ngikutin mau netizen, males banget. Menurut lu netizen itu nyebelin nih? Iya,
Yaudah sih maksud gue, ya udah lu liatin aja nih orang ini gitu. Nggak suka ya unfollow aja gitu loh. Menurut gua sih lumayan besar karena masyarakat sekarang kan kebanyakan ngikutin tren dan tren-tren tersebut juga munculnya dari influencer-influencer gitu. Jadi lumayan besar sih pengaruhnya. Sangat besar banget sih ya, apalagi kalau misalnya terhadap produk sesuatu gitu, dia yang tadinya misalnya produk itu belum ada nama gitu ya misalnya, tetapi influencer itu menjualkan atau mengiklankan, dia mungkin bisa berpengaruh banget ya. Ya itu tadi gue bilang, karena sekarang ini udah makin canggihnya teknologi dan juga sekarang ini semua orang udah pasti punya HP ataupun gadget maupun sosial media lainnya, otomatis influencer itu sangat berperan penting lah untuk saat ini. Kalau gini, berhubung gue di dunia bisnis yang sekarang lagi gue jalanin, otomatis gue pasti bakal ngikutin beberapa influencer yang menurut gue itu ngebawa aura positif buat bisnis gue gitu ya. Jadi kalau adanya influencer, selagi influencer itu memberikan nilai yang positif buat kita ya penting banget gitu loh. Sebesar apa pengaruh seorang influencer menurut lo? Menurut gua pengaruh influencer itu besar sih, karena dari keseharian mereka aja diikutin dengan banyak follower kan. Jadi apapun yang mereka perbuat itu bisa jadi contoh dari orang-orang banyak itu. Jadi menurut gua jadi influencer itu lo harus berperilaku baik dulu deh, biar diikutin jadi orang-orang itu juga jadi baik. Kalau lo jadi influencer, lo punya banyak pengikut, terus lo berperilaku buruk, takutnya itu juga jadi pengaruh buruk buat orang-orang lain. Berpengaruh besar untuk orang-orang yang emang ingin jadi role modelnya. Misalkan kayak gua, role model gua A, orang A. Itu kayak bisa untuk jadi merubah diri gua, untuk bisa improve diri gue sendiri dan improve berbagai macam aktivitas gue, produktivitas gue di banyak hal. Manusia emang gak ada yang puas kayaknya. Next mau ngapain? Gue mau ngembangin YouTube gue sih next, biar lebih serius dan aktif. Sekarang nggak aktif gitu. Influencer panutan lo ada nggak sih? Kalau gue sih Magdalena Net Carlos, karena gue tukang makan kan gitu. Pernah kebayang nggak ada di TV? Nggak pernah cuy, nggak pernah. Apa yang belum lo capai? Banyak sih, banyak banget. Banyak kayak misalnya ada beberapa hal yang kayak gue pengen punya tim yang banyak gitu-gitu, dan gue pengennya kayak misalnya gue datang ke suatu tempat tuh tinggal gue datang aja, nggak perlu gue ikutan setting gitu-gitu. Banyak pokoknya. Tahu nggak sih berapa pendapatan per bulan lo dari jadi influencer? Ini harus dikasih tahu. Kira-kira aja. Gak perlu angka tapi. Ya bisa, kalau bisa bayarlah cicilan 3 mobil 1 bulannya. 3 mobil cicilan 3 mobil. Mobil sport. Mobil biasa lah, mobil ya minibus gitu. Kalau gua pribadi sih ngikutin influencer sih, soalnya kalau artis itu kayak gimana ya? Kayak gue udah ngeliat di TV nih, terus masa gue buka Instagram terus Twitter gue ngeliat artis lagi. Nggak dua-duanya, gue fleksibel. Entah itu influencer, entah itu artis, gue nggak ngikutin dua-duanya. Karena bagi gue berprinsip, gue harus bisa kayak dia orang juga. Jujur kalau sekarang, gue lebih sering ngikutin influencer daripada artis. Dua-duanya sih lebih seneng. Kalau medsos balance sih ya Kak, tapi gini, kalau influencer itu lebih ke apa ya? Kalau artis kan kita udah memang tahu kalau dia memang terkenal. Nah kalau influencer kan dia mau mendekati kayak artis tapi dia memang bukan artis gitu. Jadi kayaknya gue lebih seneng lihat ke influencer karena banyak beberapa influencer yang gue ikutin itu ngasih aura-aura yang positif gitu loh. Jadi kayaknya gue lebih seneng lihat influencer sih gitu loh. Jujur kalau untuk sekarang gue lebih banyak ikutin influencer.
Gue mungkin jadi karyawan kali, karyawan apa namanya di kantor kayak gitu, kayaknya sih gue. Cita-cita lo waktu kecil apa sih? Gue cita-citanya pengen nggak kerja sama orang, terus gue pengen ya kayak leha-leha gue dapet duit gitu. Menurut lu sekarang udah capek belum sih? Iya sih udah sih kayak, tapi ya tetap aja manusia kan belum, kayak masih kurang aja gitu. Cuman udah sih, udah kayak gue nggak pengen kerja sama orang yang terikat waktu gue. Kan kayak misalnya sekarang gue misalnya ada tawaran job, gue bisa kayak misalnya kapan gue bisa dan enggaknya kayak gitu. Pernah merasa capek kan? Pernah capek kayak pengen nggak ngapa-ngapain gitu. Pernah, makanya gue ada admin juga yang ngurusin setiap di postingan konten-konten gue. Nah kadang kalau misalnya gue pengen tidur seharian atau nggak pengen ngapa-ngapain, ya dia yang ngurusin itu untuk ada setiap postingan di Instagram gue gitu. Kalau di saat ini, apa sih menurut lu paling penting? Saat ini yang paling penting tuh kesehatan kalau gue. Itu paling penting. Kalau udah sehat lo pasti semuanya enak. Mau ngapain enak udah. Kalau lu pilih, lu kehilangan followers, apa kehilangan teman? Gue kehilangan temen aja nggak apa-apa. Karena banyak fake temen. Followers, Followers bisa ngasilin duit cuy. Kalau kata gue sih harus inovasi ya, gimana cara ngelihat kayak peluang pandemi ini kan orang banyak kayak di rumah aja, terus juga pendapatan dari si apa namanya yang kita tuh customernya itu menurun. Jadi gimana caranya supaya kita menghasilkan inovasi yang baik, terus juga harganya terjangkau gitu dan bisa dinikmatin di mana aja, kalau kata gue sih gitu. kenapa sih mau lu sampai followers lu? Pesan gue udah jangan julid-julid, udah lu liatin aja tuh apa konten-konten orang, kalau nggak suka ya udah lu unfollow aja udah.